Oke, balik lagi sama gue di Balik Setir. Hari ini gue lagi sama mobil Toyota Vios Gen 2 yang facelift terakhir ya. Jadi ini mobil tahun 2010 dan sekarang gue pengen ngebahas mobil ini lebih detail lagi. Yuk, ikutin gue. Oke, jadi sebenarnya secara sekilas Vios Gen kedua ini sebenarnya mirip banget sama Vios generasi pertama. Kalau dari bodinya sendiri sebenarnya sih memang sama banget ya, kayak hampir nggak ada bedanya. Cuma di generasi kedua ini Toyota udah ngelakuin sentuhan-sentuhan minor ke mobil ini yang bikin kelihatan lebih fresh dan lebih muda lagi mobilnya. Yang pertama itu ada di lampu. Yang dulu kalau Gen 1 itu lampunya dia lebih pipih, nggak sampai ke sini. Terus lampu sennya tuh gede gitu di pinggir dan dia lampunya sampai sini. Nah, terus di grillnya juga beda. Kalau dulu grillnya tuh masih pakai yang honeycomb gitu ya, yang bolong-bolong. Kalau sekarang tuh dia udah pakai ada 4 garis vertikal gini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kelihatan lebih modern dan lebih manis. Terus sampai ke bawah ya, di bempernya juga beda. Dan karena si lampunya ini diubah, sekarang jadi lebih rata depannya. Dia di atas bemper ini jadi matah gitu ke arah lampunya. Perbedaannya sebenarnya cuma di situ ya. Terus kalau dari pre-facelift ke facelift sebenarnya nggak banyak perbedaan banget. Paling cuma ada di fog lamp atau di grillnya. Dan secara umum fascia depannya ini kelihatan lucu ya mobil ini, karena Gen 2 ini kan disebut-sebut orang generasi Bapau ya. Mau di Yaris atau di Vios disebutnya ya generasi Bapau. Jadi ini mobil lucu banget tapi nggak kehilangan esensi mewahnya dari Toyota ini. Sekarang kita lanjut ke bagian lain. Oke, sekarang gue mau bahas mesinnya. Jadi mesin yang dipakai sama Vios Gen 2 ini adalah mesin yang cukup legendaris di antara kalangan mobil-mobil Toyota ya. Yang dipakai ini 1NZ FE 1500 cc natural aspirated. Dan kenapa mesin ini legend di Toyota itu karena mesin ini terkenal reliability-nya. Makanya mobil-mobil taksi yang dipakai di Indonesia, Armada Bluebird dan lain-lain, itu rata-rata pakai mesin ini. Sampai Etios sedan yang dipakai Armada taksi itu juga sebenarnya pakai mesin 1NZ FE. Beda sama Etios Falco hatchback yang dijual di pasaran. Nah, alasannya itu salah satunya ya karena mesin ini terkenal reliable banget dan bandel, tenaganya juga cukup. Jadi dipakai di segala macam kondisi itu enak banget mobil ini karena mesinnya ini. Dan memang kelihatan ini mesin yang tough banget. Dan kalau secara looks-nya mesinnya udah cukup rapi ya, karena dia dari intake manifold sampai headnya itu udah dikasih cover plastik, jadi kelihatannya lebih rapih, nggak kelihatan telanjang dan besi atau kabel-kabelnya keleweran banyak banget gitu, enggak. Jadi mobil ini enak banget dilihatnya dari area mesinnya. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang gue mau bahas sampingnya. Di samping gini Vios ini kelihatan lucu banget ya bentuknya, karena dia kayak dari tengah sini nih sampai ke depan itu tuh dia kayak miring banget gitu. Nah, itu bikin tampang mobil ini kelihatan imut gitu ya, kayak kecil. Dan memang kalau dari driving feel sendiri itu mobilnya kerasa emang compact ya, jadi kayak nggak kegedean tapi dalamnya tetap masih nyaman. Terus fitur-fitur di eksterior samping mobil ini tuh kita mulai dari si spion. Si spionnya ini dia udah pakai electric retract, jadi tinggal pencet tombol udah ngelipet, tapi itu untuk tipe G ya. Dan atasnya terus remnya dia udah cakram depan belakang, dan kembali lagi itu juga khusus untuk tipe G. Kalau tipe E yang belakangnya masih tromol. Dan di spionnya ini udah ada lampu sen. Ini juga untuk tipe G aja. Kalau tipe E lampu sen sampingnya masih di fender sini. Terus kita mundur lagi, kita lihat di door handle yang tipe G ini udah dilapisin sama bahan
chrome, jadi kelihatan lebih mewah. Terus karena ini tipe G manual, jadi dia belum dapat fitur keyless entry di Vios tipe G ini. Dan generasi Bapau ini ya memang ya, dia udah ada fitur keyless entry tapi cuma untuk tipe tertinggi dan yang versi otomatiknya. Jadi kalau manual nggak dapat, dia masih pakai kunci biasa. Yang belakangnya juga sama, velg depan belakang sama, dia pakai 15 inci velgnya ya. Profil bannya itu di sini dia pakai 185/60 R15. Terus kita lanjut aja yuk. Oke, sekarang gue udah ada di belakang Toyota Vios ini ya. Gue pengen bahas sedikit belakangnya. Jadi di belakang ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya, karena desainnya ini dari Vios Gen 1 sampai ke sini tuh nggak terlalu banyak perubahan. Cuma di facelift terakhir ini yang paling kelihatan itu ada di lampu belakang pertama ya. Jadi di lampu belakang dia modelnya tuh udah kayak 3 dimensi gini ya. Jadi banyak alur-alurnya. Ini bikin mobil ini kelihatan lebih modern dan lebih muda ya, dan desainnya sendiri jadi lebih nggak kemakan waktu. Nah terus kalau kita ke tengahnya sekarang nih, di tengahnya ini dia di atas bagian plat nomor itu udah dikasih garnish chrome gini. Dan ini menurut gue masih oke karena nggak berlebihan ya, cuma garis chrome tipis gini yang bikin mobil ini kelihatan lebih manis. Terus di sini ada emblem Vios dan di sini tuh ada emblem tipenya, dan ini tipe G. Lambang Toyota yang di tengah ini juga nggak terlalu gede, jadi enak lihatnya ya. Terus mobil ini bawaannya udah dilengkapi sama 2 sensor parkir belakang, jadi bisa lebih aman pas kalau parkir mundur ya. Itu aja di bagian eksterior mobilnya ini. Gue pengen lanjut bahas interior sekarang. Oke, sekarang gue udah ada di interior depan dari Toyota Vios ini ya. Gue sekarang duduk di bagian supir, dan mobil ini cukup menarik dari bagian sini ya. Jadi di interior ini banyak quirks-nya banget mobil ini. Kita mulai dari setir ya. Jadi di Gen 1 dari Vios ini, dia setirnya tuh masih palang 3 dan bentuknya tuh sama kayak yang punya Avanza, palang 3 yang pipih gitu ya. Terus di Gen 2 ini setirnya udah diganti, jadi dia tetap palang 3 tapi udah model flat bottom. Jadi kelihatan lebih sporty ya. Jadi kelihatannya tuh lebih mewah, elegan gimana gitu kan. Terus setirnya ini udah dilapis kulit juga. Dan warna interiornya itu campuran antara beige sama abu-abu. Kelihatan oke, mewah, cuma memang warna yang terang ini bikin mobil ini gampang kelihatan kotor. Terus di door trim dia udah ada lapisan kulit, tapi sisanya masih full plastik semua. Terus fitur tambahan lainnya tuh di sini udah pakai electric retract, jadi spionnya bisa ngelipet sendiri. Terus tentunya spionnya juga udah diaturnya secara elektrik ya, dan jendela udah auto di sisi driver, up down. Bisa ada tombol kuncinya juga buat kunci semua pintu dari dalam. Terus kita kalau ngeliat ke tengah itu yang ciri khas dari generasi Bapau ini adalah speedometernya. Dia speedometernya tuh ada di tengah, beda sama mobil-mobil umumnya yang speedometer tuh ada di atas setir. Kalau ini dia ada di tengah-tengah. Itu cukup unik, dan memang Yaris dan Vios ini ya yang paling terkenal sama orang-orang untuk punya speedometer yang ada di tengah. Terus itu sih menurut gue nggak masalah sih kalau bagi gue pribadi ya, karena speedometer di tengah itu tetap kelihatan dengan jelas, dan warna instrumennya juga bagus, menarik, dia warna biru gitu, backgroundnya putih. Terus informasi yang ada di MID-nya juga udah cukup lengkap, dan itu secara visual juga oke. Nah kalau kita lanjut lagi, audionya ini juga menarik. Ini beberapa orang bisa suka banget dan beberapa orang bisa malas banget sama audio yang kayak gini. Jadi dia audionya tuh model yang built-in. Jadi dia nyatu sama desain dashboardnya. Jadinya kalau kalian mau ganti audio itu bakal susah banget, karena harus beli frame-nya lagi, dan itu nyatu sampai ke kisi-kisi AC atas. Jadi harus beli frame sebesar itu. Makanya jadi agak repot kalau mau ganti audio. Cuma tampilannya sendiri ini mewah banget karena warnanya gloss black. Jadi dia kelihatan mewah, dan ini gloss blacknya juga cukup bagus ya, karena di sini mobil ini tahun 2010 dan belum kelihatan banyak baret-baret, cuma debu aja. Cuma kan itu emang kelemahan dari warna gloss black, dia gampang narik debu, kelihatan banget gitu ya. Terus yang lainnya adalah yang gue suka banget dari mobil ini itu storage-nya banyak banget. Dari di bawah setir ada kantong, terus di sini ada lagi kantong, di bawahnya tombol spionnya, terus dia ada cup holder di bawah kisi-kisi AC kanan kiri. Di pintu juga masih ada side pocket tentunya. Terus di dashboard nih di tengah-tengah, di balik kontrol AC itu masih ada lagi tempat penyimpanan terbuka gini. Jadi
mobil ini emang enak banget buat bawa-bawa barang ya, karena kayak lo tuh bisa nyempil-nyempilin barang di mana-mana gitu, kayak HP, dompet, segala macam lah ya. Jadi nggak akan kehabisan tempat. Itu yang gue suka banget. Terus yang terakhir adalah di tipe G ini joknya itu udah dilapis kulit, jadi kelihatan lebih mewah. Kalau di tipe bawahnya itu dia masih pakai fabrik. Sekarang kita lanjut ke belakangnya dulu yuk. Oke, sekarang gue udah ada di interior bagian belakang dari Toyota Vios ini. Jadi di Indonesia ini sebagai sebuah mobil sedan itu terkenal mobil yang harus kerasa nyaman, terutama buat penumpang. Nah, dan di belakang ini kalau gue bahas dari rasa duduknya ya, kayak kenyamanan penumpang duduk di belakang itu bagi gue udah oke banget. Dari joknya itu udah cukup suportif, empuk. Cuma paling kurangnya menurut gue pribadi itu sudut inklinasi joknya tuh masih agak terlalu tegak ya. Jadi kayaknya kalau dibikin lebih miring lagi dikit itu bisa lebih nyaman lagi. Cuma ini udah oke, dan joknya sendiri udah kulit ya, jadi udah enak. Nah, cuma ada satu kelemahan di mobil ini menurut gue. Tadi di depan gue udah bahas kalau space buat nyimpen barangnya ya, itu banyak banget di depan. Cuma ternyata itu nggak kebawa sampai ke belakang. Jadi di belakang ini dia side pocket di pintu aja itu nggak ada pertama. Tapi untungnya dia di belakang jok itu udah ada kantongnya gini ya, jadi tetap bisa nyimpen barang di sini. Terus dia di sini ada kayak buat gantungin plastik atau belanjaan gini. Sama di tengah sini di belakangnya armrest yang penumpang depan itu udah ada cup holder yang bisa dibuka, yang bisa nampung 1 botol. Terus di belakang sini juga udah ada armrest yang ada cup holdernya lagi, tapi sama aja kayak di sini cuma ada 1. Jadi di belakang ini cuma bisa nyimpen 2 botol, dan di pintu nggak bisa nyimpen apa-apa. Cuma untungnya build quality di pintunya masih sama kayak depan, jadi masih ada kulitnya, door handle masih chrome, dan sisanya plastik tapi nggak kelihatan murahan banget. Terus untuk headrest di sini udah ada 2 di kanan kiri, cuma tengah belum. Dan duduknya itu enak, joknya itu empuk banget, jadi bisa nyaman lah untuk perjalanan agak jauh pun masih enak pakai mobil ini. Dan di sini udah ada pegangan tangan gini di atas ya 2, cuma sayangnya belum ada gantungan bajunya, jadi cuma bisa buat pegangan tangan aja di sini. Dan yang lainnya di sini ya udah sih ya, cuma gitu aja yang ditawarkan mobil ini di sini. Dan pintunya ini memang karena ngepres banget sama interiornya, jadi di door trim ini nggak ada speakernya juga, dan speakernya tuh ditaruh di belakang di atas headrest penumpang belakang ya, jadi di dekat kaca belakang gitu deh. Sekarang kita coba kalau jalan gimana ya. Sekarang kita mau nyobain nih gimana driving feel-nya dari Toyota Vios Gen 2 ini ya. First impression gue ini, gue baru jalan, yang pertama gue rasain itu transmisi manualnya. Dia personalnya tuh sebenarnya enak ya, karena short shift, jadi jarak antar giginya tuh nggak jauh-jauh, tangan kita nggak terlalu banyak geraknya pas mindahin gigi. Tapi koplingnya rasanya kurang enak aja gitu. Dia nggak berat, tapi kayak feel-nya kurang enak aja ya menurut gue. Terus sama pas giginya masuk itu juga agak-agak susah ngepasinnya gitu ya, jadi perlu ngebiasain dulu kalau baru bawa mobil ini. Cuma kalau dari suspensi dan apa namanya feel bawanya itu masih enak banget sih ya. Jadi dia bandingannya empuk. Terus untuk mobil sekelas ini dia tuh nggak terlalu berisik gitu. Nah, cuma mobil ini suara mesinnya aja sih paling agak mesin. Cuma kalau dari kaki-kaki, dari luar itu juga menurut gue udah kedapannya udah cukup bagus, enak. Terus untuk mobil sekelas ini ya, ini gue ngerasa dia memang nyaman ya. Gue di sini masih bingung antara apakah ini efek dari joknya yang empuk atau memang suspensinya enak. Cuma intinya feel yang gue dapat nyetir mobil ini tuh, ini rasanya enak, ini enak aja gitu. Nah, cuma ada satu hal yang agak janggal bagi gue di sini adalah setirnya. Jadi sekarang gue kayaknya udah mulai paham kenapa setirnya Vios ini dibikin flat bottom. Jadi ternyata setelah gue nyobain ngatur posisi duduk gue di mobil ini, itu kaki itu gampang mentok ke si setir. Padahal nih kaki gue ini udah agak jauh ke bawah, cuma kayak masih deket aja sama setir gitu loh. Dan ini setir ini padahal posisinya udah paling atas. Jadi itu yang agak aneh dari mobil ini ya.
Cuma di luar itu sih mobil ini surprisingly well rasanya, dan karakternya tuh enak aja ya. Jadi untuk mobil di kelas ini gue rekomen banget mobil ini karena sekarang harganya juga udah gak terlalu mahal. Nah, jadi segitu aja impresi berkendara gue sama mobil ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kita. Sampai ketemu di video berikutnya.